Selamat datang di Agus Pajak, tempat Anda belajar pajak. Pada video ke-25 tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan, kita akan bahas keluarga sebagai entitas. Entitas mengacu pada suatu perusahaan, organisasi, atau badan hukum, yang memiliki aktivitas ekonomi atau bisnis. Sistem pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Namun, dalam hal-hal tertentu pemenuhan kewajiban pajak tersebut dilakukan secara terpisah. Sistem pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Namun, dalam hal-hal tertentu pemenuhan kewajiban pajak tersebut dilakukan secara terpisah. Pasal 8, Ayat 1, Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur. Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak. Begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, ayat 2, dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Penggabungan penghasilan suami dan istri tidak dilakukan dalam hal penghasilan istri diperoleh dari pekerjaan sebagai pegawai yang telah dipotong pajak oleh pemberi kerja, dengan ketentuan bahwa 1. Penghasilan istri tersebut semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja, dan 2. Penghasilan istri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Dan pasal 8, Ayat 2, Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur. Penghasilan suami istri dikenai pajak secara terpisah apabila a. Suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. b. Dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, atau c. Dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Dalam hal suami istri telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim, penghitungan penghasilan kena pajak dan pengenaan pajaknya dilakukan sendiri-sendiri. Apabila suami istri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis atau jika istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, penghitungan pajaknya dilakukan berdasarkan penjumlahan penghasilan neto suami istri dan masing-masing memikul beban pajak sebanding dengan besarnya penghasilan neto. Pada dasarnya wanita kawin yang tidak hidup terpisah atau tidak melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis, melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan nomor pokok wajib pajak atas nama suaminya. Namun demikian, dalam hal wanita kawin ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah dari suaminya, maka wanita kawin tersebut harus mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak. Menurut Surat Direktur Peraturan Perpajakan 2 Nomor S1018, PJ 03/2014 bahwa wanita yang berkehendak menjalankan hak dan kewajiban terpisah, baik suami maupun istri, masing-masing memiliki NPWP yaitu 1. Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan menggunakan NPWP masing-masing. 2. Wajib menyampaikan surat pernyataan menghendaki menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah. 3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dianggap sebagai penghasilan atau kerugian sendiri. 4. Penghasilan wanita kawin yang semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja, PPh pasal 21 yang telah dipotong tidak bersifat final. 5. Wajib menunjukkan NPWP-nya sendiri kepada pemotong atau pemungut PPh. 6. Pajak penghasilan terutang dihitung sesuai pasal 8 ayat 3. Yaitu penghasilan neto suami istri dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka. 7. Kewajiban penyampaian surat pemberitahuan SPT tahunan dan hak dan kewajiban lainnya dilakukan sendiri oleh wanita kawin. Perhatikan nomor 6, bahwa untuk menghitung pajak penghasilan terutang,
walaupun suami istri berkehendak menjalankan hak dan kewajiban terpisah, tetapi penghasilan suami dan penghasilan istri tetap digabung terlebih dahulu, kemudian sebagai entitas dihitung pajak penghasilan terutang, dan pajak penghasilan terutang masing-masing berdasarkan proporsi penghasilan bruto. Selanjutnya, terdapat beberapa istilah yang sering digunakan wajib pajak orang pribadi terkait kewajiban pisah harta, yaitu 1. HB, yaitu hidup berpisah. Hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. 2. PH, yaitu pisah harta. Dikehendaki secara tertulis oleh suami, istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. 3. MT, yaitu memilih terpisah. Memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Sementara itu, HB, atau hidup berpisah, merupakan keadaan suami dan istri hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim yang berarti telah bercerai. Dalam status ini, maka perhitungan PPh terutang, pelaporan harta, dan pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi dilakukan secara masing-masing. Dengan demikian, hanya perpisahan atau perceraian yang menyebabkan pajak penghasilan terutang dipisah. Jika masih berstatus suami istri, maka penghasilan digabung untuk menghitung PPh-OP terutang. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan, bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Semoga Anda dapat memahami dengan mudah. Selain belajar melalui video, laman aguspajak.com juga menyediakan tulisan tentang perpajakan. Tulisan di laman aguspajak.com sudah banyak dikutip orang untuk beragam keperluan, seperti tugas dari dosen dan skripsi. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.